Palapa. Oh, dosen apa Bapak? Saya ngajarnya Pancasila, tapi kalau jurusan ininya manajemen pendidikan. Oh, Jadi jadi tidak linear, Pak. Makanya pengen iya banget ya. ikut ini kan tuntutan juga sebagai pembimbing apa skripsi mahasiswa Oh akhir. gitu, iya iya iya. Kira-kira Pak Gito ikut ini apa ini, motivasi tujuannya? Yang pertama kan tuntutan juga ya di kampus, terutama nanti untuk apa kenaikan jabatan fungsional kan mesti ada karya ilmiah gitu kan. Iya iya iya, betul betul Jadi betul. keniscayaan lah harus ikut seperti ini dan saya alhamdulillah tertarik banget untuk mengikuti kegiatan pagi ini sampai dengan terakhir nanti, Pak. Iya 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 iya. Bapak sudah berapa artikel yang pernah ditulis? Kalau saya baru dua, tapi bersama-sama dan saya bukan penulis yang Utama? utama gitu, ya. Karena Mmm, memang tadinya bukan di dosen, karena ini sudah gabung di STES dan diberi amanah sebagai wakil ketua tiga, nah sehingga ya harus meningkatkan kompetensi lah di dalam tulis menulis karya ilmiah ini gitu. iya 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 iya. Kalau tujuan Pak Gito sendiri ikut acara ini apa Pak? Apa mungkin apa gitu secara spesifik? Ya, yang pasti saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk apa, terutama dalam mencari ide-ide yang akan saya tulis gitu. Karena memang sering terjadi kita ini bukan di awal saja ya, setelah kita berusaha di tengah jalan pun juga kadang-kadang blank gitu. Karena mungkin Mmm, kurang banyaknya hasanah ilmu yang saya miliki, Pak. Gitu. iya 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 iya. Anu Pak ya, jadi yang sering blank-nya itu karena sedang menulis atau mungkin blank dengan tema Pak? Ya, dengan tema. Nji. Mmm, tema-tema apa yang akan ditulis begitu Pak ya? Ya, kalau saya kan sebenarnya lebih tertarik untuk apa menulis tentang kompetensi guru ya dan kepala sekolah karena memang jurusan saya di S2-nya itu manajemen pendidikan gitu. Betul 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 betul. Kemudian yang kedua, untuk mencari kebaruan tema itu sangat sulit sekali saya, Pak. Oke 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 Ambil oke. judul ini ternyata oh sudah ini jadi ini sudah bukan Iya hal iya yang iya. baru lagi sehingga Iya. ya apa potensi ditolaknya oleh jurnal itu sangat tinggi gitu. Iya 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 iya. Iya, baik baik baik. Ya, jadi ada ini ya, persoalan novelty Pak ya, Ya, kebaruan ya. novelty. Ya, 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 betul, betul. Baik baik, Bapak Ibu sekalian, kita kita mulai dengan diskusi dulu gitu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya, tadi sudah masuk dari Pak Gito tentang novelty gitu ya. Nah kemudian, nanti setelah kita selesai diskusi, Bapak Ibu ada permasalahan-permasalahan, apa bisa kita diskusikan. Nah kemudian nanti kita, eee, bab terakhir lah ya, mungkin nanti saya menyampaikan sedikit, PowerPoint ya tentang, bagaimana kita bisa menulis ya, gitu kira-kira. Nah baik, saya akan membahas dulu, terkait dengan Bapak pertanyaan Pak Gito tadi ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu yang baru bergabung, ya. Perkenalkan nama saya Pak Iwan, saya akan bersama Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, insya Allah kita akan belajar bersama-sama terkait dengan penelitian. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu utarakan persoalan-persoalan penelitian yang Bapak Ibu sampaikan, yang mungkin dipunyai selama ini ya, atau hambatan-hambatan dalam melakukan penelitian. Nah, silahkan disampaikan di forum ini dan nanti kita diskusi bersama-sama ya. Tidak mungkin nanti juga ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain ya. Nah, besar harapan nanti kita diskusi bersama-sama dan tidak menutup kemungkinan nanti juga
dari Bapak Ibu juga mungkin akan ada yang bisa memberikan masukan, ya. Baik, itu tadi dari Pak Gito pertanyaan tentang novelty, ya. Saya sapa dulu Ibu Martina, ya. Selamat pagi, Bu Martina. Selamat pagi Pak Iwan. Iya, apa kabar Ibu? Kabar baik, Sehat-sehat? Iya. sehat. Kita di Medan ini. Oh iya, di Medan. Jauh ya dari Jauh. Medan, Bah. Jakarta ya Pak ya? Gimana? Ini di Jakarta ya? Di Jogja, Bu. Iya, Oh di Jogja. Waduh, iya di Jogja. udah rindu juga ke Jogja. Udah lama nggak ke Jogja. Oh iya, 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 iya. Iya, Dulu iya. pernah kuliah di Jogja atau bagaimana, Ibu? Nggak, abang ipar saya ada di Jogja. Oh gitu, iya, iya. Abang suami ada di Jogja, jadi ada berapa kali lah. Tapi selama pandemi ini kan nggak pernah jalan-jalan. Oh gitu ya. Ini saya mau panggil siapa? Ibu Martina atau siapa panggilannya? Ibu Martina Pak. Oh, Bu Martina ya. Ibu dinas di mana, Ibu? Saya dosen di Unimed Pak, Universitas Negeri Medan. Oh, jurusan apa, Ibu? Jurusan biologi Pak. Oh, jurusan biologi ya, baik ya. Saya di UNY, Bu ya. Iya, sama-sama kita ya Pak ya. Mantan Ya, IKIP Pak, mantan IKIP. iya. Iya. Lah Ibu kok ikut acara ini apa, Bu, kira-kira? Eh, saya hanya mau update aja ya. Kita sebagai dosen kan belakangan saya merasa mahasiswa itu memiliki apa ya minat yang menurun ya Pak ya. Menulis gitu ya. Jadi kayaknya kita lihat dari esai-esai mereka, apalagi kan saya orang ekologi Pak. Jadi banyak ini kan ada aspek-aspek sosialnya, ada disuruh menulis ya namanya orang ekologi kan kita kadang-kadang memasukkan aspek psikologis masyarakat, bagaimana masyarakat menerima atau mahasiswa itu sendiri menerima konsep-konsep ekologi. Itu kan narasi-narasinya Pak lebih banyak. Kayaknya mereka makin berkurang kemampuannya untuk mengungkapkan pikirannya atau mengolah informasi yang ada, misalnya mereka melakukan wawancara, gitu. Kemudian memasukkan itu menjadi kalimat demi kalimat di dalam esainya. Mereka nggak ngerti apa yang dimaksud dengan ide pokok dalam satu paragraf, gitu Pak. Jadi saya kepengen update aja Pak. Kira-kira gimana caranya gitu supaya lebih singkat gitu, karena di mata kuliah itu kan kita nggak bisa ngajarin esai Pak. Oh ini nulis esai kayak gini gitu kan nggak bisa, walaupun ada sedikit-sedikit kita bilang gitu kan, tapi nggak bisa full gitu. Itu aja sih Pak keinginan updating ini, gimana sih sekarang pendekatan-pendekatan ya mana tahu yang dari yang lebih muda-muda ini kan Pak ada yang lebih seger-seger Pak dapat informasinya gitu loh Pak. Iya, baik Ibu. Ya, nanti kita saling sharing aja, Bu ya. Iya ya. Iya, iya, iya. Terima kasih Ibu ya sudah bergabung di program ini. Ya. Baik, saya sapa dulu Bu Yusi. Ibu Yusi. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Ibu dinas di mana ini? Di SMA, Pak. Oh, di SMA. Guru, Bu ya? Iya, betul, Pak. Guru apa, Ibu? Saya guru matematika, Prof. Oh ya, di mana? Di Madrasah Aliyah di Bekasi. Ya, ya, baik. Kira-kira ikut acara ini untuk apa ya? Tujuannya, Bu Yusi? Iya, Prof. Jadi sebenarnya saya juga lagi ngambil magister dan mau juga untuk bisa publish jurnal begitu, Prof. Ya. Sudah berapa kali publish jurnal? Baru di lingkungan kampus aja, Prof. Baru 2 kali itu karena gitu. tugas.
Oh gitu, ya. Oke, oke, oke. Jadi ikut acara ini keinginan untuk apa? Mempunyai keterampilan untuk membuat artikel atau gimana? Iya, betul Prof. Karena sebelumnya belum pernah untuk publish jurnal di lingkungan yang lain. Mungkin dari kegiatan ini saya bisa mendapat banyak informasi dan banyak rekan juga yang bisa sharing tentang bagaimana cara mempublish jurnal di lingkungan yang lain, apalagi di tingkat yang internasional seperti itu, Prof. Baik ya. Baik, terima kasih Bu Yusti. Ya, baik Prof. Mohon bimbingannya, sudah lulus Prof. belum ini S2-nya? Nah, sedang Prof. Doakan. Ya, baik ya, ya. Terima kasih. Saya sapa ini ada yang ini ya. Saya sapa yang ada kameranya dulu ya. Ini saya tidak tahu ini, tapi di sini ada Oppo A53. Halo Bapak, ini namanya siapa ya? Masih mute Bapak? Masih mute? Edi, Pak. Bapak siapa? Edi, Pak Edi. Oh, Pak Edi. Ya, Pak Edi dari mana ini Pak Edi? Apa Saya lagi di Serang, Pak. Oh, Serang ya? Banten ya. Oh, Banten. Di Serang ya? Iya, betul, Pak. Menakutkan Pak di Serang, Pak. Di Serang siapa, Pak? Iya, Pak. Saya ada kegiatan di sini. Pak Edi dinas di mana ini? Kalau saya di perusahaan, Pak, di swasta, Pak. Gitu ya. Iya. Kok ikut acara ini apa kira-kira Pak Edi? Ya kebetulan kita juga ada minat buat bikin karya tulis, Pak. Oh, gitu ya. Ya, betul, Pak. Karya tulis seperti apa yang Bapak inginkan, Pak Edi? Kita lagi bikin riset ini, Pak. Untuk EBT, Pak. Temanya apa, Bapak? Energi baru terbarukan, Pak. Oh, gitu. Judulnya apa, Pak? Pembangkit listrik, Pak. Oh, gitu pembangkit ya. listrik gravitasi bumi. Itu nanti mau diberikan ke siapa sponsornya? Ke pemerintah? Nah, itu kita akan cari sponsor, itu harus tahu dulu cara bikin apa penyajian karya tulisnya atau apa karya risetnya itu. Nah, itu kita gitu, belum ya. tahu, jadi agak-agak awam yang seperti itu. Maka begitu saya buka-buka ada pelatihan ini, saya ikut gitu, Pak. Oh, baik. Jadi kira-kira secara spesifik apa yang diinginkan oleh Bapak Edi? Cara menyajikan sebuah ide dalam bentuk karya tulis, jadi sehingga orang itu bisa mudah mengerti ide kita, Pak. Iya. Baik. Ya. Selain itu ada yang mau disampaikan lagi, Pak Edi? Cukup, Pak, saya kira. Cukup ya, Pak ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Sama-sama, Pak. Ya, nanti kita belajar bersama-sama ya. Oke, siap, Pak. Satu lagi siapa ini ya? Ya, oke. Satu lagi mungkin Pak Muhammad Ikhlas. Atau siapa yang tadi? Bapak Riki tadi sudah muncul. Maaf, Prof. Agak telat masuknya nih, Prof. Iya. Baik. Ya, dari mana nih Pak Riki? Halo, Pak Riki? Ya. Halo. Ya. Pak Riki dari mana ini? Saya di Depok, Prof. Oh, di Depok. Dinas di mana ini, Pak Riki? Ya. Dinas di mana ini? Oh, saya swasta, Prof. Oke. Swasta, cuma sekarang lagi ini, Prof. Lagi ada kuliah. Kuliah. Jadi sudah banyak nonton tentang cara penulisan, kemudian kita juga di kuliah dipaksa, tanda kutip memang kewajiban sih, dipaksa untuk nulis jurnal gitu ya. Walaupun jurnalnya belum tembus-tembus, tapi udah usaha ke sana gitu ya.
semacam itu, Prof. Ya. Itu aja sih, Prof, yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ditanya alasannya belajar ini, ya mau cari mungkin yang sudah pernah saya lakukan, mungkin ada yang kurang benar atau mungkin harus disempurnakan lagi supaya jurnalnya itu bisa tembus gitu loh. Oh, jurnal ya Bapak ya? Jurnal atau juga ya nanti jatuh-jatuhnya juga ya skripsi atau tesis ya. Ya, Macam ya, itu, ya. Prof. Sekarang di mana ini kuliahnya? Saya ada di ini komunikasi Universitas apa? Jadi lupa kan. Jadi saya ada kuliah ada 2 tempat, Prof. Kebetulan ada 2 tempat. Bukan karena pinter, Prof. Karena bodoh jadi ini. Jadi satu di Unsia. Unsia itu Cyber Asia. Itu S1, Prof. Kemudian ada yang di S2-nya juga, Prof. Gitu. Nah, yang sekarang lagi tesis itu di S2-nya ini, Prof. Gitu loh. Jurusan apa ini? Ilmu komunikasi, Prof. Oh, ilmu komunikasi ya. Baik, gitu. Jadi satu di Usahid, Prof. Ya. Gitu. Jadi Pak Riki ini punya keinginan untuk membuat jurnal ya. Sudah ada yang jurnal yang sudah diterbitkan? Itu, Prof, udah kirim 3 tapi nggak ada tanda gitu, Prof. Entah adminnya hidup apa enggak, saya nggak tahu juga. Saya udah kirim ke Mustofa ada 2, habis itu kirim ke ada 1 nama lagi universitas saya lupa, yang jurnal Sinta 5 ya, Prof ya. Itu belum tembus juga. Tapi memang udah cukup lama tuh, Prof. Udah hampir 3 bulan, Prof. Iya, iya. Template-nya udah ngikutin mereka, cuma belum ini. Ya. Gitu. Tapi sudah coba, Pak? Ya. Sudah coba, Prof. Itu aja sih, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Ini ada satu lagi ya dari Pak Aid Solihin. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bapak dari mana ini? Kami di Sibolga, Sumatera Utara, Bu. Oh, Sibolga, ya. Selamat bergabung, selamat belajar bersama-sama ya, Pak. Siap, Pak. Ya. Dinas di mana nih, Bapak? Kami dinas di Korem, Sibolga, Pak. Oh, Korem. Ya. Dilihat dari ininya, posturnya sudah sesuai, Pak. Iya. Kira-kira kalau ikut acara ini apa, Pak Aik? Kami di sini kan banyak tugas-tugas dari pimpinan atas untuk membuat esai. Nah, kami di sini masih belum paham mengenai tentang esai ini yang lebih mendalam lagi, gitu, Prof. Karena kami semenjak kemarin Seskoat, kami masih belum sempurna ataupun belum memahami penuh gitu, Prof. Itu, Prof. Terima kasih, Prof. Esai apa yang diminta untuk menulis esai? Kami hanya di lingkungan militer saja, Prof. Terutama dalam untuk contohnya untuk judul untuk bencana alam. Nah, itu di situ kita untuk menjelaskan gimana solusi dalam penanggulangan bencana alam yang ada di wilayah sekitar wilayah Korem sini gitu. Oh, oke. Ya, baik. Seperti itu, Pak ya. Terus nanti hasilnya mau diapakan itu, Pak? Apakah dikirim ke jurnal atau hanya untuk tulisan-tulisan internal? Kami di sini kan kalau di Sesko itu ada jurnal juga untuk majalah, dan juga di tiap bidang mungkin di Kodam juga ada perlombaan, juga banyak lagi, Prof, sebenarnya bidang ini. Karena kami di sini agak lemah juga dalam menguasai esai ini gitu, Prof. Baik. Terima
kasih Pak Aib ya dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu, tetapi nanti kita mohon ya Bapak Ibu sekalian menyampaikan ide-idenya atau mungkin komentar dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Baik, Bapak Ibu, setelah mendengar dari tujuan dari Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak akan bisa melakukan semuanya, tapi paling tidak nanti kita bisa diskusi bersama-sama ya. Dari tujuan tadi sangat bermacam-macam sekali. Nah, mungkin saya mulai dari ini aja dulu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sudah bisa melihat tayangan ya. Sudah Pak. Sudah ya, baik ya. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai ya sebagai pengantar. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita akan menulis itu banyak perspektifnya ya, ada filosofisnya, ada secara kultur, ada secara budaya, ada profesionalnya dan juga ada praktisnya ya. Nah, secara filosofis Bapak Ibu sekalian, ini banyak ya, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di masyarakat dan dari sejarah. Ya, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, ini saya kutip dari Pramudia Anantatur, seorang sastrawan yang terkemuka di Indonesia. Ya, dulu pernah diajukan untuk hadiah Nobel, tapi belum sukses ya. Jadi ini beliau menekankan bahwa ketika kita menulis itu ada kita gitu. Jadi apapun ya, selama ini hal-hal yang ada di sekitar kita kurang manfaatkan untuk bisa kita tulis ya. Ada orang yang mengatakan saya tidak bisa menulis karena saya tidak punya bakat namanya. Saya menunggu menulis karena menunggu mood untuk menulis dan sebagainya. Jadi ini hanya alasan-alasan saja ya untuk tidak menulis sebenarnya. Karena kita mengetahui apa kita bakat atau tidak dalam menulis itu ya ketika kita langsung menulis begitu. Ya, nah ini yang kemudian oleh Anantatur disampaikan di sini bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, kita melihat juga seorang imam ya, Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan hasil panen atau buruan di dalam karung. Menulis adalah ikatannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita dapatkan, kalau kita tulis itu tidak akan terikat, ya. Nah, tidak akan ada pewarisan. Nah, kita bisa melihat bahwa ilmu-ilmu yang sekarang kita dapatkan ini karena ada hasil dari proses menulis. Ini secara filosofis ya yang perlu kita pahami bersama-sama. Nah, secara kultur ya, writing is timeless ya. Jadi tulisan itu tidak pernah lekang dari waktu. Ia yang akan mengantarkan berbagai jejak histori peradaban dalam risalah keabadian. Oleh karenanya, konsep sejarah dalam kesadaran historiografi didudukan saat dimulai ada peninggalan berupa jejak tertulis. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian perlu kita pahami bahwa sejak ditemukan mesin cetak, ya, maka jejak-jejak peradaban secara kultur, secara budaya itu bisa kita nikmati sampai sekarang. Ya. Bahkan kita bisa melihat umpamanya tulisan-tulisan Plato, tulisan-tulisan Aristoteles itu juga bisa kita nikmati secara bersama-sama hingga ini. Ini adalah kita lihat dari perspektif kultural. Ya. Nah, barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, nah, dia termasuk yang beruntung. Ya. Nah, barang siapa harinya sekarang yang sama dengan hari yang kemarin, dia adalah orang yang sangat merugi. Artinya kalau kemarin belum menulis, ya
sekarang seharusnya lebih sekarang mulai menulis, begitu maksudnya ya, dalam konteks menulis ya. Nah, dalam konteks ini Soekarno juga mengatakan pentingnya ya sejarah adalah kunci pembuka pintu masa depan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan baru mengetahui sejarah kalau ada sebuah tradisi, yaitu tradisi menulis. Ya. Baik, saya akan langsung saja di perspektif profesional. Saya kira kita tinggalkan dulu karena ini sudah biasa ya. Nah, ini wajah dunia literasi kita ya Bapak Ibu. Ya, kita sudah mengetahui ya, sering disampaikan oleh para pembicara. Taufik Ismail mencatat misalnya data perbandingan kewajiban membaca buku anak SMA di Thailand itu 5 judul ya. Malaysia 6 judul, Singapura 6 judul, Jepang 15 judul, Jerman, Belanda 22 sampai 30 judul. Di Indonesia ya itu sangat memprihatinkan ya. 0 buku, artinya tidak ada kewajiban untuk menamatkan 1 judul buku sekalipun ya. Nah, terbitan buku per tahun di Indonesia kurang dari 18.000 ya. Nah, Jepang itu 40.000, India 60.000. Nah, kita lihat ya, di mana di situ literasi tinggi, maka negara itu akan maju. Ya. Mengapa tradisi literasi kita rendah, Bapak Ibu sekalian? Karena masih terjebak dalam tradisi budaya lisan. Bahkan di era digital ini semakin parah, sebab kita terjebak pada tradisi kelisanan jilid kedua. Nah, gitu ya. Jadi di era digital ini mestinya kita tambah ya kemampuan literasi kita, tapi justru malah kita terjebak pada kelisanan jilid kedua. Artinya apa? Ya justru kita melihat anak-anak kita seperti disampaikan oleh Ibu Martina tadi, ya kemampuan menulis anak-anak kita semakin lama justru tidak semakin membaik ya. Karena mereka sangat tergantung dengan teknologi, banyak-banyak tulisan yang itu copy paste, disitulah kemudian plagiasi banyak sekali ya. Sekarang mahasiswa kalau mau menulis itu tinggal searching internet, kemudian di copy paste gitu ya. Nah, itu tradisi-tradisi ini yang sebenarnya termasuk tradisi kelisanan jilid kedua karena tidak membaca ya. Nah, tulisan dalam perspektif praktis teknikal ada 2 domain ya. Bagaimana membuat tulisan yang baik ya. Nah, ini akan kita bahas, dan bagaimana kita mempublikasikannya buku atau dalam jurnal atau dalam media massa ya. Jadi ini yang mungkin nanti kita akan lebih banyak membahasnya di sini. Jadi tema kita adalah bagaimana membuat tulisan yang baik. Nah, mudah-mudahan ini menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, termasuk juga bagaimana kita mempublikasikan dalam jurnal ya. Nah, bagaimana membuat tulisan yang baik ya. Di sini saya mengutip Gunawan Muhammad ya. Di catatan pinggirnya yang beliau tulis tahun 99 ya. Menulis itu seperti halnya membentuk sebuah cawan yang tidak hanya fungsional dan praktis untuk dipakai. Menulis pada dasarnya adalah sebuah seni, pekerjaan yang resah. Ya. Proses pemikiran hanyalah satu tahap. Proses lainnya menyangkut sekian jam duduk di depan monitor komputer, membesut, mengoreksi, menatah, menguji kata dan kalimat. Ya. Terutama bila kita bertekad agar tidak bosan dan membosankan, dan agar setiap tulisan tidak mengulang tulisan yang terdahulu, bahkan setiap kata mengulang kata sebelumnya, karena repetisi rasanya adalah sebuah catat dalam proses kreatif. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini catatan pinggir dari penulis terkenal kita, ya, yaitu Gunawan Muhammad. Ya. Yang saya garis bawahi adalah menulis pada dasarnya adalah sebuah seni atau pekerjaan yang resah. Ya. Artinya resah itu ya ada masalah di situ. Ya. Oleh karena itu perlu dibahas. Seperti kata Pak Edi tadi, yang dari Sibulga ya, tentang
keresahan bagaimana banyak bencana, kemudian bagaimana cara menanggulanginya gitu. Itu kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang resah ya. Nah, kemudian tema itu kemudian diangkat dalam tulisan ya, kemudian duduk di depan komputer, membesut, mengoreksi, menatah, menguji kata kalimat dalam kalimat supaya menjadi tulisan yang baik ya. Nah, demikian juga tadi dari Bapak Ibu yang lain ya, terkait bagaimana membuat tulisan yang baik. Ini menurut Gunawan Muhammad ya. Nah, perlu diyakinkan Bapak Ibu sekalian dalam kesadaran kita bahwa kegiatan menulis itu sebagaimana kerja lainnya sebenarnya lebih berurusan dengan wilayah kemauan ya, bukan kemampuan ya. Jadi dunia penulisan bukan sebuah dunia yang eksklusif, melainkan adalah dunia yang sangat inklusif. Jadi sekali lagi yang saya garis bawahi, menulis itu bukan sekadar wilayah kemampuan, tetapi lebih kepada kemauan. Nah, ketika kita mau menulis, maka di situ kita akan punya kemampuan. Nah, kira-kira begitu, ya. Karena banyak orang yang tadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, dia menunggu mood untuk bisa menulis. Padahal mood itu kan abstrak. Kapan mood itu akan datang? Kenapa kita panggil, ya? Kita tunggu dan tidak tahu kapan mood itu akan muncul gitu. Ya. Atau orang juga berpikir bahwa saya tidak punya bakat dalam menulis gitu ya. Nah, kenapa kita harus menunggu bakat dulu untuk bisa menulis gitu? Nah, kita tunjukkan dulu dengan tidak berperilaku pasif tapi proaktif ya, dengan cara membangun ya kesadaran kita bahwa wilayah menulisan ini adalah wilayah kemauan, sebuah tekad begitu ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau tidak dipaksa ya tidak bisa ya. Kita harus memaksakan diri untuk bisa menulis. Tradisi kepenulisan yang baik hampir tidak pernah berdamai dengan situasi kemewahan, baik waktu, kesempatan, tenaga, biaya, dan sebagainya. Ya, maksudnya tidak pernah berdamai, ya itu tidak tergantung ya. Jadi jangan menulis itu intinya jangan terlalu banyak alasan. Saya tidak punya waktu, saya tidak punya mood, ya, saya sibuk dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang sebenarnya menghambat. Ya, karena pada dasarnya kalau kita sudah biasa menulis, ya, menulis itu bisa di mana saja. Ya. Dahlan Iskan, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita baca-baca tulisan beliau, kata beliau, saya menulis tulisan kita, baca tulisan Dahlan Iskan itu sangat banyak ya, dan sangat bagus tulisan-tulisannya karena beliau wartawan. Beliau menulis itu dengan HP dan hanya dengan telunjuk jari kanan atau kiri gitu. Jadi beliau sambil ngobrol itu bisa langsung menulis begini. Hanya dengan satu telunjuk gitu. Tulisan satu-satunya tulisan yang tidak beliau tulis lewat HP dengan satu telunjuk itu, ibu jari, itu hanya satu karena HP-nya rusak gitu. Tapi selebihnya tulisan-tulisan yang baik beliau yang di mana-mana, yang bertebaran di mana-mana itu beliau tulis hanya dengan jari. Itu kan luar biasa ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya itu wilayah kemauan saja daripada kemampuan gitu. Jadi para mahasiswa kita, kalau tadi ada Ibu Martina yang banyak mahasiswa kita yang tidak tumbuh ya, itu memang karena salah satunya adalah faktor teknologi ya, faktor digital yang itu memaksakan mereka untuk dimanjakan ya, dimanjakan.
Baik. Menulis itu bukan sekadar menyajikan data dan berikut pembahasannya, tetapi sejatinya kita sedang menyampaikan keseluruhan kecerdasan kita. Ya. Nah, originalitas pada masalah, memecahkan suatu masalah orang lain yang belum pernah mengerjakan sebelumnya. Originalitas pada metode, memecahkan suatu masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda. Jadi ini di tingkat substansi, Bapak Ibu, ya. Menulis itu adalah wilayah menyampaikan seluruh kecerdasan kita, karena yang bekerja, ya, itu tidak hanya hati kita, tapi juga otak kita dan fisik kita. Jadi semua kecerdasan yang ada dalam diri kita itu berkumpul menjadi satu. Ya, ya kecerdasan fisik kita, kalau kita fisiknya tidak bagus juga tidak bisa menulis. Ya. Walaupun banyak juga para penulis hebat, ya, itu sambil tiduran, ya, karena sakit bisa juga menulis, ya. Itu kehebatan orang-orang yang punya kemauan. Ya. Yang kedua, tingkat substansi yang kedua adalah originalitas pada masalah. Tadi ada beberapa pertanyaan, ya, dari Pak Gito, mamanya, tentang masalah apa yang ingin dibahas, tema apa, gitu ya. Nah, masalah itu memang harus original, ya, original, genuine, ya, memecahkan masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Nah, ini tantangan, ya, tantangan. Yang kedua, yang ketiga adalah originalitas pada metode, ya. Ini jadi originalitas mungkin bisa saya jelaskan, ya, mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi, ya, bukan Pak Edi ya, tadi Pak Gito, ya. Jadi originalitas itu sama saja dengan kebaruan atau novelty. Ya, jadi apa sih yang baru dari kita? Nah, baru itu bisa masalahnya, juga bisa di tingkat metodenya. Jadi masalahnya bisa sama, tetapi kalau diselesaikan dengan cara yang berbeda, metode yang berbeda, nah ini juga kebaruan. Kebaruannya dalam apa? Dalam bidang metodenya. Jadi kita tidak usah terlalu resah dengan kebaruan, ya, kebaruan. Nah, problem memang banyak, Bapak Ibu sekalian. Ini di tingkat substansi, orang ketika menulis skripsi mamanya, atau menulis tesis, dan juga menulis disertasi, termasuk di dalamnya adalah persoalan menulis artikel di jurnal, itu adalah persoalan originalitas ini, atau kebaruan. Ketika Bapak Ibu menulis, ya, itu di situ tidak muncul kebaruan, nah ini mungkin editorialnya, ya, itu juga akan melihat, loh, ini kurang bagus. Jadi ukuran yang pertama adalah novelty. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti menulis disertasi mamanya, maka yang akan ditanyakan oleh pembimbing adalah mana novelty-nya, mana originalitas Anda, pemikiran Anda yang mana, gitu. Nah, kita bisa memilih dari originalitas masalah yang itu belum dikerjakan oleh orang, atau originalitas atau kebaruan dalam metode. Artinya metode ini belum bisa dipakai, ya. Nah, metode itu kan banyak sekali, ya. Nah, bisa digunakan untuk masalah-masalah yang lain juga. Jadi sebenarnya kita sedang memasang-masang saja, gitu. Oh, masalah bisa sama tapi metodenya bisa beda. Metodenya bisa sama tapi mungkin dipakai untuk masalah yang berbeda, kayak gitu. Jadi kita bergulat di situ, ya, untuk menemukan sebuah novelty itu. Nanti kita ambil contohnya, ya. Ya, tadi tingkat substansi, ini tingkat teknis, Bapak Ibu. Yang pertama adalah merumuskan topik yang berbisa pada permasalahan atau sesuatu yang menggelisahkan. Menulis adalah menjawab kegelisahan. Jadi apapun yang kita tulis harus penting buat diri kita sendiri, baru kemudian orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Kenapa sih kita perlu melakukan penelitian? Kenapa sih kita perlu melakukan proses-proses penulisan itu? Karena ada yang menggelisahkan kita. Ada yang menggelisahkan kita di sekitar kita. Kalau tadi Pak Edi yang dari Korem ya, itu beliau gelisah dengan situasi bencana yang ada di sekitar. Kemudian beliau ingin bagaimana cara mitigasi bencananya. Nah, dari situ kemudian banyak sekali masalah yang bisa kita gali, ya, masalah-masalah tentang bencana itu bisa dari sikap persepsi orang terhadap bencana, ya, atau perilaku yang kita teliti adalah perilaku orang, ya, terhadap bencana. Terus solusi bagaimana solusi untuk menanggulangi bencana ini apa saja yang sudah dilakukan oleh orang begitu. Nah, kemudian kalau mau mencari kebaruan, ya Pak Edi harus mencari solusi, ya. Apa sih metode apa yang belum dilakukan oleh orang dalam dalam menanggulangi bencana yang ada di sekitar situ. Ya. Nah, ini umpamanya apakah sudah ada metode kolaboratif umpamanya. Jadi metode kolaboratif itu ya metode antar instansi kolaboratif, ya, juga mungkin kolaboratif dengan masyarakat dan sebagainya gitu, ya. Nah, apakah itu sudah dilakukan umpamanya. Jadi selama ini bisa jadi, ya, orang ketika melakukan mitigasi bencana, ya, metodenya menyelesaikannya itu hanya dari pihak kita. Jarang mungkin kita melibatkan orang yang terkena musibah. Nah, ketika itu belum dilakukan, ya, nah itu sesuatu yang baru, melibatkan orang yang terkena musibah. Jadi mamanya dulu ya, saya juga pernah jadi relawan di Aceh dulu waktu tsunami, ya. Itu dulu ketika di sana kita datang ya karena mereka sedang berada dalam kepiluan dan kepedihan, ya. Mereka sedang mempunyai masalah besar di sana, kesedihan yang sangat mendalam. Kita sangat sulit untuk melibatkan mereka. Nah, tetapi di akhir-akhir itu bisa, ya, mereka secara perlahan kita ajak untuk bisa menyelesaikan bersama-sama. Nah, ini namanya kerja kolaboratif. Nah, kalau itu belum dilakukan, nah, metode itu bisa dilakukan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi intinya adalah pertama ketika kita akan menulis itu harus merumuskan topik. Masalah apa yang akan kita angkat. Nah, masalah itu tentunya adalah masalah yang menggelisahkan. Masalah yang memang ingin dicari solusinya. Gitu. Nah, dengan cara apa? Nah, itu yang nanti menjadi sesuatu yang baru, ya. Jadi kalau saya sampaikan di sini itu ada variabel ya dalam menulis itu. Variabel pertama adalah variabel masalah, ya. Terus yang kedua adalah variabel tindakan, ya. Jadi menulis apapun ya itu sebenarnya seperti seorang dokter kan ya, mendiagnosa apa sakitnya, terus variabel tindakannya apa, apakah disuntik, diinfus, apakah mungkin pakai herbal atau obatnya apa, ya, harus opnam, harus operasi, itu variabel tindakan ya untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kita sebenarnya ada di tingkat itu saja gitu. Kita bisa merumuskan topik, terus variabel tindakannya seperti apa, metodenya untuk menyelesaikan masalah ini apa, ya. Gitu. Dan yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, tingkat teknis adalah sumber permasalahan itu dari mana kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah dari pengalaman dan juga dari tulisan. Dari pengalaman itu maksudnya adalah ketika Bapak Ibu mungkin tadi ada yang sebagai dosen, ada yang sebagai guru, ya, mungkin ada di swasta. Nah, pengalaman-pengalaman apa yang ada di sekitar Bapak Ibu itu? Kalau guru itu biasanya kemudian bentuknya ya itu lebih banyak pada proses pembelajaran karena dia berada di kelas, ya.
di kelas, ya masalah yang muncul itu apa? Oh, ini ada masalah motivasi yang anak-anak kok tidak ada ini ya, gregetnya, tidak ada motivasi untuk belajar, atau tidak ada motivasi untuk membaca, tidak ada motivasi untuk menulis gitu. Nah, ini gimana caranya ya menyelesaikan masalah ini? Nah, kemudian mencari literatur ya. Orang sudah menyelesaikan masalah ini dengan cara apa saja gitu. Nah, disitulah kemudian kita membaca tulisan ya dari literatur. Nah, dari situ kemudian baru kita lihat umpamanya kemampuan siswa menulis itu rendah. Nah, tentu sudah banyak sekali Bapak Ibu ya orang peneliti yang lain yang sudah melakukan penelitian ini. Terus apa yang telah dilakukan oleh orang? Variabel tindakan dari orang-orang yang sudah pernah meneliti itu apa? Nah, kita cari itu tulisan-tulisan itu dari berbagai jurnal itu. Oh, ternyata variabel mereka bisa ya diselesaikan dengan cara kita menggunakan metode kolaboratif, metode umpamanya pakai media ya, pakai media interaktif umpamanya gitu. Jadi itu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menemukan, oh ternyata banyak orang yang sudah menulis tentang bagaimana menyelesaikan motivasi menulis siswa, ternyata dengan A, B, C, D. Nah, Bapak Ibu sekalian mencoba menyelesaikannya, variabel tindakannya adalah dengan cara yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan novelty atau kebaruan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini tentunya sumbernya jadi ada 2 pengalaman, yang kedua ada dari tulisan. Maksud saya dari tulisan adalah kita tidak mungkin ya akan bisa menulis kalau kita tidak membaca. Kalau Bapak Ibu itu akan menulis jurnal, pastikan bahwa minimal yang telah Bapak Ibu baca dari ya tema yang sedang Bapak tulis itu ada paling tidak itu minimal itu 10 gitu. Bahkan itu kurang ya menurut saya. Tapi paling tidak harus membacalah minimal 10 tulisan itu. Jadi kalau tadi ada yang tadi kebetulan yang menyampaikan masalah tadi, terutama Pak Edi ya tentang mitigasi ya. Mohon maaf tadi. Kalau Pak Edi itu menyampaikan tentang masalah mitigasi bencana, maka Pak Edi harus membaca jurnal, membaca tulisan, atau membaca buku yang terkait dengan mitigasi. Paling tidak 10 ya. Kalau jurnal saya sarankan minimal 10. Supaya kita melihat apa saja sih yang sudah orang lakukan dengan persoalan mitigasi bencana ini. Nah, jangan sampai tulisan kita itu mengulang. Nah, kalau mengulang itu berarti tidak ada kebaruan. Ya. Bagi penulis pemula, topik sebaiknya dicari sesuai dengan bidang kita karena masalah itu yang paling dikuasai. Ya. Bertanya pada diri sendiri, saya menguasai atau saya tertarik dalam bidang apa. Tadi ada yang Ibu Yusri matematika, gitu ya, Ibu Martina biologi, Pak Edi ya, mungkin salah satunya adalah mitigasi, ya. Pak Riki tadi lebih pada masalah bidang komunikasi, ya, dan yang lain-lain tadi, ya, Bapak Ibu yang sudah menyampaikan. Nah, ini Bapak Ibu sudah punya sebenarnya tema ya, tema topik ya. Nah, tinggal nanti masalahnya gitu. Yang kedua, Bapak Ibu membaca dan membaca sebanyak mungkin jurnal, laporan penelitian, buku, makalah dari berbagai sumber. Penulis yang baik pasti sekaligus pembaca yang rajin. Jadi kita bisa menulis itu karena ada asupan ya. Jadi apa yang sudah kita baca. Nah, jadi biasanya hampir dapat dipastikan kalau seseorang bisa menulis sebagus itu biasanya karena dia juga rajin membaca. Ya, cermati bagaimana isi tulisan-tulisan itu,
Jadi tulisan-tulisan dari orang lain itu kita baca dengan seksama, apa gagasannya, terus pengembangan dan pengorganisasian gagasannya seperti apa, termasuk bahasa yang dipakai itu juga seperti apa. Ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu nanti kita akan muncul ilham di benak kita. Kita akan muncul apa? Semacam ide, ya, bagaimana cara kita menulis. Ya. Dari situ, nah orang biasanya nanti akan punya tema. Tadi Pak Gito punya problem tentang salah satu antaranya sering blank dengan tema. Nah, salah satu solusinya adalah kita harus banyak membaca tentang tema yang sedang kita angkat. Ya, itu yang wajib ya, tidak hanya saran ini ya membaca itu ya, tapi dalam persoalan menulis itu wajib. Ya. Ya. Bagi penulis ada baiknya mencemai tulisan pengarang yang karangannya baik untuk belajar. Ya. Cermati dan ikuti bagaimana cara pengembangan gagasan, pengembangan alinea, perujukan acuan, pengarang yang dirujuk, ya, peramuan berbagai gagasan, ya, termasuk di situ ada sikap pengarang, ya, baik, ya. Bapak Ibu sebenarnya menulis itu kalau boleh di sini ya, tadi kita membaca tulisan orang lain. Apa sih yang perlu, apa yang kita lakukan ketika membaca pikiran atau tulisan orang lain itu? Ya, pertama adalah kita ada metode ya yang sudah lazim, yang sudah kita tahu ya, ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Nah sebenarnya tulisan kita ini sebenarnya adalah kita sedang mengamati tulisan-tulisan banyak orang itu. Makanya wajib bagi kita membaca tulisan banyak orang itu. Kemudian meniru. Nah, apa yang ditiru? Ya, tirunya adalah bagaimana ia mengembangkan gagasannya. Gagasannya apa? Terus kemudian bagaimana cara mengembangkan gagasan? Bagaimana cara pengembangan alinea? Ya, bagaimana mereka merujuk acuan? Ya, dan sebagainya, termasuk juga bahasa yang dipakai, ejaan yang dipakai. Ya. Dengan rajin menulis, pada akhirnya pengarang akan menemukan kepribadiannya sendiri. Jadi ketika kita nanti sudah sering banyak membaca tulisan orang, kemudian kita meniru gaya orang, ya, nanti lama-kelamaan Bapak Ibu akan menemukan kepribadian kita sendiri. Kita akan menemukan sesuatu dari apa yang kita tulis itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan modifikasi. Nah, modifikasi inilah dalam penelitian dinamakan dengan novelty atau kebaruan. Ya, sebagaimana kalau kita beli mobil tahun 2002 berbeda tahun 2003. Padahal yang berbeda hanya lampunya saja. Nah, karena lampu yang berbeda itulah kemudian lampu itu dikatakan sebagai novelty atau kebaruan. Ya. Jadi wajib ya Bapak Ibu membaca. Kita lanjutkan. Nah, dengan praktik menulis bagaimana? Ya. Aktivitas menulis tidak cukup hanya berbekal teori, walaupun pengetahuan teoritis juga penting. Untuk dapat menulis, kita harus benar-benar langsung praktek menulis. Seperti belajar berenang, yang untuk dapat berenang, ya kita harus betul-betul praktik berenang dengan resikonya tenggelam. Nah, gitu. Jadi, salah satu kendala dalam menulis itu sering Bapak Ibu ya. Jadi kalau saran saya, menulis itu berbeda dengan mengedit. Ya. Itu sudah banyak para pakar sepakat ya. Nah, tapi hambatan para penulis ya, terutama mahasiswa kita yang masih awal-awal menulis atau siapapun ya, yang belum menjadi penulis produktif, itu biasanya mereka tidak bisa membedakan antara menulis dan mengedit. Jadi kalau penulis ya Bapak Ibu, silahkan menulis, tulis aja gitu, nggak usah dilihat lagi tulisan kita apa yang sudah kita tulis itu. Baru kalau kita sudah selesai tulisan kita, baru kita mengedit.
Tapi kalau Bapak Ibu baru menulis satu kalimat, dilihat lagi kok kurang bagus, ini kan lagi, dianukan lagi ini, kok ada kesalahan ini, wah nggak akan selesai-selesai Bapak Ibu sekalian. Jadi para ahli sepakat ya bahwa menulis itu berbeda dengan mengedit. Jadi sesuatu yang berbeda. Jadi harus diperlakukan cara yang berbeda. Jadi jangan berbarengan menulis sekaligus mengedit. Nah inilah yang kendala utama biasanya ketika kita akan mulai menulis, bingung, tidak tahu apa yang harus ditulis, atau menulis dengan dari mana. Semua orang mengalami itu. Tapi kita harus berani membuang keraguan dan ketidakpercayaan diri itu. Ini salah satu hambatan ya. Jadi, menulis apa sih ya? Nah, kalau menulis tentang mitigasi, nah, itu apa yang mau ditulis itu bingung ya. Kalimat pertama apa yang mau ditulis itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, menulislah apa saja, apa yang diminati, apa yang ada di pikiran, dan apa yang menantang tanpa merasa takut salah. Ya, bentuk tulisan bisa jadi masih berwujud coretan-coretan ekspresif, tidak karuan, tidak saling terkait, itu tidak masalah. Ya, sebab substansinya adalah menuliskan apa saja, gagasan dan ide-ide pendapat atau kegelisahan kita. Kemudian cobalah kembangkan menjadi sebuah outline. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau ini saran yang pertama ya, kalau Bapak Ibu mau menulis, sudah punya tema, tulis saja gitu. Tidak urut, tidak apa-apa, yang tulis saja gitu. Nah, baru setelah itu, kemudian coba kembangkan itu menjadi sebuah outline. Ya. Atau kalau Bapak Ibu itu akan lebih tertata lagi, ya, lebih bagus, itu Bapak buat outline dulu. Ya, outline itu. Jadi namanya kita akan membuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu apa saja sih yang harus ditulis di situ? Mungkin alinea 1 apa, alinea 2 apa, alinea 3 apa, 4 apa, 5 apa, sampai 10 umpamanya. Nah, itu kemudian ditulis dulu sembarangan ya, kemudian digeser-geser. Oh, ini tempatnya di halaman pertama, atau di alinea pertama. Oh, ini di nomor 9, oh ini nomor 8 gitu. Terus sampai itu membentuk sebuah sistematika, sistem berpikir yang logis dan sistematis sebagai sebuah latar belakang. Jadi tidak lompat-lompat. Jadi antara linia itu betul-betul ada keterkaitannya. Jadi ada dua cara ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa menulis, silahkan gitu tentang mitigasi. Ya, apa yang ada dalam pikiran Bapak tentang mitigasi, tulis saja. Ya gitu. Kemudian tulisan itu dibuat semacam outline ya, apa yang ditulis. Atau Bapak Ibu kalau mau menulis tentang mitigasi bencana ya, apa sih yang mau ditulis ya, kira-kira gitu. Nah, itu 1 terus apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Nah, baru setelah itu diurutkan mana yang lebih urut secara sistematis sehingga menjadikan sebuah narasi mitigasi bencana yang sistematis. Ya. Nah, itu sarannya. Nah, pembuatan outline. Bagaimana membuat outline? Ya. Menulis pada hakikatnya adalah mengungkapkan ide dan gagasan dalam wujud bahasa yang tertulis. Ide, gagasan, atau materi yang ada dalam pikiran banyak sekali. Ya. Nah, baik yang sudah siap diungkap maupun yang masih berupa kelibatan-kelibatan atau lintasan-lintasan pikiran ya, yang harus dikembangkan. Nah, agar dapat diungkapkan dengan sistematis, logis, dan dalam bentuk bahasa yang benar, semua harus ditata, disistematisasikan, dan dipersiapkan dengan baik. Ini yang tadi saya sampaikan tentang pembuatan outline. Ya. Penataan itu sebagai konkret, ya tidak hanya di pikiran saja dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu silahkan menulis 1 apa, temanya apa, 2 apa, 3 apa, jadi konkret ya, tidak hanya dalam pikiran ya. Nah, penataan pikiran itu sebenarnya berupa perencanaan tentang apa saja yang akan dituliskan dan bagaimana pengurutannya. Itulah yang kemudian disebut dengan outline karya tulis. Jadi saya sarankan outline itu menjadi sangat penting
Ya, banyak di antara kita menulis itu tidak menggunakan outline. Bapak Ibu ingin menulis buku, itu harus ada outline-nya. Nah, outline-nya apa akan nulis buku? Ya daftar isi itu, gitu. Ya, pendahuluan. Nah, terus yang kedua apa? Yang ketiga apa ya? Bab 1 pendahuluan, bab 2 apa, bab 3 apa. Menulis skripsi kan juga begitu ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 1 itu adalah pendahuluan. Isinya apa? Latar belakang masalah, rumusan masalah, ya, manfaat penelitian dan sebagainya. Nah, terus bab 2 apa, bab 3 apa, itu sudah ada outline-nya gitu ya. Nah, didetailkan lagi menjadi sub outline ya. Namanya bab 1 pendahuluan ya. Itu di situ ada sub yang namanya latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu kan bisa berlembar-lembar ya, bisa 6, bisa 10 gitu ya, tergantung apa yang akan kita tulis. Nah, di latar belakang itulah kemudian Bapak Ibu silahkan menulis outline. Apa yang akan ditulis dalam bab pendahuluan, namanya. Nah, outline itu isinya apa, Bapak Ibu? Berisi kerangka topik atau sub-topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah tulisan yang lengkap atau jadi, mencantumkan judul karangan, subjudul, bab, itu sudah saya sampaikan tadi. Harus sudah memberikan gambaran jelas tentang masalah yang diuraikan dalam karangan. Semua subjudul harus mendukung tema karangan yang secara jelas tercermin dalam judul. Semua subjudul mendukung judul utama dari karangan. Ya, semua subjudul harus mendukung subjudul, semua subjudul menunjukkan secara konkret ya tentang apa yang akan diuraikan dalam batang tubuh karangan. Ya, dengan membaca outline, mestinya orang sudah dapat membayangkan apa isi karangan secara keseluruhan. Ya, outline yang jadi tidak lain adalah daftar isi sebuah karya tulis. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini yang sering dilupakan oleh orang ya tentang outline ini. Ya, kadang-kadang kalau mau nulis latar belakang masalah saja itu tidak membuat outline. Jadi kan itu seperti membuat karangan ya, membuat karangan kan latar belakang masalah itu isinya apa saja sih? Nah, seharusnya ditulis dulu gitu. Ini. Nah, kemudian diurutkan ya menjadi sesuatu yang sistematis. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh orang. Nah, kebanyakan makanya di situ bingung tulisan yang pertama apa ya? Yang akan saya tulis pertama apa ya? Yang kedua apa ya? Nah, itu karena tidak ada outline-nya gitu. Nah, itu akan mempermudah kalau punya outline. Terutama kalau kita sedang menulis ya apapun ya, termasuk skripsi, tesis ya, tanpa outline, nah kita akan kacau nanti. Tulisannya akan nanti oleh pembimbing ini nggak relevan ini, melompat ya dari sini, melompat ke sana, ya tidak koheren, tidak kohesinya tidak ada gitu, tidak koheren biasanya. Ya. Penyakit yang menghantui penulis sering juga ya yang sudah berpengalaman adalah memulai sebuah tulisan ya. Apa yang pertama ditulis. Nah, ini kebingungan itu pertama disebabkan oleh adanya sejumlah gagasan yang berebut untuk lebih dahulu dituliskan apa yang mesti dituliskan di awal penulisan atau sebaliknya kebingungan karena tidak ada gagasan. Itulah pentingnya outline ya. Cara pembuatan outline ya. Tuliskan judul sementara karya yang dibuat, tuliskan topik ya, biarkan semua topik itu bermunculan begitu saja, tidak usah terburu-buru mengurutkannya ya Bapak Ibu seperti tadi saya sampaikan. Harus logis kronologis tidak usah, tapi belakangan logis dan kronologis itu ya. Setelah semuanya subtopik ini dituangkan ya, cermati satu persatu berdasarkan cakupan dan urutan, kemudian cakupan yang dimaksudkan sebagai sebuah topik tadi, kemudian dibuat ya menjadi sub-judul di bawahnya seperti apa yang tadi saya sampaikan, namanya subtopiknya adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu dibuat subjudul lagi. Alinea pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Tidak usah dibuat logis kronologis dulu ya. Tulis aja apa dulu, rangkanya saya akan nulis apa sih gitu. Baru kemudian nanti di akhir itu urutkan tiap subjudul dan subjudul ke dalam pengurutan yang menunjukkan alur pemikiran yang logis dan kronologis.
Nah, biasanya Bapak Ibu, tulisan-tulisan mahasiswa kita atau tulisan siapapun itu ya, itu kadang kurang logis, kurang kronologis, dan kurang koheren itu karena tidak ada outline. Jadi saya ingin nulis apa ya? Penulis setelah ini apa ya? Gitu biasanya. Itu yang memunculkan tidak logis dan kronologis. Nah, itu ketika Bapak Ibu menulis tesis atau disertasi ataupun skripsi itu mesti nanti akan dicoretin oleh pembimbing. Oh, ini tidak logis, tidak kronologis gitu, tidak sistematis gitu. Ya, iya. Setelah pengurutan subjudul dan subjudul secara logis kronologis selesai, sistematis sekali lagi, mungkin ada yang perlu ditambahkan, mungkin ada yang perlu dibuang atau dipindah letaknya di bagian yang lebih sesuai. Ya. Jika sudah, selesaikan pengurutan online karangan itu dan dilanjutkan dengan membuat karangan secara utuh. Tetapi itu tetap bersifat sementara karena dalam proses penulisan selalu saja terjadi perubahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, pengembangan outline itu menjadi karangan yang utuh, dapat dimulai dari subjudul mana saja, tergantung dari kesiapan referensi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu itu sudah ada kelebihan dari outline itu, Bapak bisa mulai dari mana saja yang Bapak Ibu siap. Kalau Bapak Ibu menulis menulis tesis semuanya, kalau sudah jadi daftar isinya, itu Bapak Ibu sekalian bisa menulis dari mana saja. Itu tidak harus urut gitu. Ya. Nah, itu kelebihannya outline ya. Tetapi alur logika yang runtut harus tetap diusahakan pada akhir penulisan. Ya. Iya, ya ini beberapa aspek yang perlu diperlihatkan ya, unsur bahasa apapun yang dipakai, ya, ketepatan kaidah, kosakata, kriteria keindahan, ya. Nah, bahasa gramatikalnya. Jadi ini hal-hal teknis yang perlu Bapak Ibu seluruh bahasa perlu diperhatikan, ya. Sering ini juga lupa ya. Bahasa yang kacau menunjukkan kekacauan logika penulis. Ya. Catatan, banyak artikel terpaksa ditolak atau direvisi semata-mata faktor bahasa. Kualitas artikel yang dilihat dari kualitas bahasanya. Jadi begitu menulis editorial itu, chief editor melihat artikel kita, dibaca, wah ini bahasanya kacau, sudah langsung dicoret gitu. Ya, karena tidak memenuhi kaidah. Nah, terutama kalau jurnal ya Bapak Ibu kalau mau mengirim jurnal ke jurnal A gitu, nah Bapak Ibu paling tidak minimal harus membaca 10 artikel yang terkait dengan masalah yang Bapak Ibu tulis itu di jurnal itu. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu nanti akan menjadikan salah satu jurnal itu, salah satu tulisannya itu atau 2 atau 3 itu menjadi rujukan. Nah, itu akan lebih menguntungkan. Ya. Jadi harus tahu ya aturan-aturan dari setiap jurnal. Nah, cara merujuk Bapak Ibu ini ya teks yang dirujuk harus benar-benar dibaca, tidak sekedar gagah-gagahan, ya. Cara merujuk harus tepat dan konsisten sesuai dengan aturan jurnal yang telah ditentukan. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu ingin menulis ke jurnal A, maka Bapak Ibu harus mengikuti aturan yang ada di jurnal A, itu harus dibaca. Makanya wajib membaca artikel yang ada. Template-nya seperti apa, bahasa yang dipakai seperti apa, cara merujuknya seperti apa. Itulah gaya selingkung ya yang sering dikatakan oleh orang. Nah, ini lazimnya ya, umpamanya ini ya, nama akhir pengarang, tahun dan halaman, umpamanya ya, ini Edward dalam kurung 2008.275, Edward 2000. Nah, ini kayak gini ini kan sesuatu yang umum ya, dan tidak boleh salah gitu. Ya, banyak artikel yang tidak tepat dan tidak konsisten cara merujuk dan itu jelas mengganggu. Ya, tulisan daftar pustaka harus menyertakan daftar pustaka, ya, konsisten, ya, sesuai dengan jurnal. Nah, banyak para penulis artikel yang tidak mencantumkan semua pengarang yang dirujuk. Nah, sering itu dinamakan dengan siluman, ya.
Oleh karena itu banyak yang tidak ada di rujukannya tapi tidak ada dalam daftar pustakanya. Nah, untuk menghindari itu Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan Bapak Ibu sekalian harus punya apa namanya rujukan ya. Bapak Ibu sekalian bisa cara merujuknya menulis daftar pustaka itu pakai aplikasi. Banyak ada Zotero, ada Mendeley ya, aplikasi yang online ya, itu sangat enak sekali dipakai, jangan manual ya. Manual pasti ini nanti yang apa namanya ada yang daftar pustakanya tidak ada, biasanya terselip ya. Termasuk di sini ada Bapak Ibu ya tentang ejaan ya, bahasa apapun yang dipakai dalam artikel bahasa Inggris harus benar ejaannya. Ejaan menunjukkan kerapian ya, ejaan itu penting ya intinya ya. Banyak artikel dalam bahasa Indonesia yang ejaannya kacau tapi penulisannya tidak merasa bersalah. Ya, jika masih kesulitan menulis, tidak ada nasihat lain kecuali tulislah. Nah, gitu ya. Dan semua itu memang butuh proses ya Bapak Ibu, yang sekali lagi secara kulturasi biasa dikonstruksi mulai dari tahapan pemaksaan, kebiasaan, dan akhirnya menjadi sebuah entitas kebutuhan. Di samping juga adalah perlu fokus ya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar ya. Waduh, pengantarnya lama sekali ini ya. Saya tadi berusaha untuk sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sama dengan Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Bu Martina, gimana menjawab pertanyaan kegelisahan Ibu atau belum? Serupa Pak, ya yang saya hadapi ya, kemauan sebenarnya, bukan kemampuan. Yang pertama itu barangkali ya Pak ya. Jadi saya sambil mendengar berpikir-pikir, kapan ya kita bisa membuat anak-anak itu punya kemauan. Misalnya kan Pak, kita menasehati mereka di dalam penyusunan skripsi misalnya Pak ya, dimulai dari proposal. Nah kita kan tahu kan Pak, proposal itu harus berbasis masalah. Nah kita bilang, saya memang proposal itu kan Pak, bab 1, bab 2, bab 3. Tapi saya bilang, itu teknisnya. Tapi dari pola pikir, saya menganjurkan mereka sudah tahu masalahnya, kemudian buat dulu bab 2-nya. Gitu saya Pak, saran saya. Jadi mereka punya banyak dulu dong informasi, supaya satu, mereka tambah mengerti apa yang mereka masalah dalam penelitian mereka. Yang kedua, supaya kita juga seperti satu level kan Pak, kalau bicara tentang sesuatu gitu loh. Jadi kita membimbing itu kan Pak, kalau mereka nggak tahu apa-apa, kita juga bingung membimbingnya. Mau mulai dari mana gitu. Jadi saya polanya selama ini bukan saya minta mereka judul, tapi saya minta mereka buat bab 2 dulu. Bab 2, bab 3, baru mungkin setelah itu mereka lebih mudah membuat bab pendahulu. Itu yang saya buat Pak. Tapi saya mohon apalah advice, saran apa kira-kira itu sudah bisa gitu dijadikan semacam strategi atau jalan keluar dari membuat mahasiswa ini punya kemauan gitu. Karena kalau nggak begitu mereka nggak punya apa-apa di dalam pikirannya, malah takut ketemu saya Pak. Karena saya tanya-tanya dulu kan semua tentang judulnya gitu. Gitu kira-kira Pak. Ya, ya saya kira itu persoalan hampir semua mahasiswa Bu ya. Iya, ya betul gitu. Jadi itu tidak hanya S1, tidak hanya S2, S3 juga gitu. Jadi masing-masing tetap punya
punya problem-problem khas ya masing-masing tingkatan itu. Ya, saya kira itu salah satu model ya. Kalau model itu memang bisa membuat mahasiswa kemudian lebih paham, ya kenapa tidak? Gitu. Jadi saya kira menurut saya justru kreativitas kita sebagai seorang pembimbing itu apa namanya kalau ini apa namanya, kalau saya mencoba untuk membandingkan ya, mamanya para pembimbing yang dari mamanya, karena saya latar belakangnya Jerman, mamanya jadi gini, kalau mamanya mereka membimbing kita itu, mereka itu hanya mengikuti kita, mengikuti yang dibimbing. Jadi Anda punya masalah apa yang ingin dibahas, saya penjelasannya, oh terus gimana solusinya, atau gimana metodenya, cuman tanya-tanya aja, ya udah kamu tulis aja itu apa yang sudah kamu tulis gitu. Nah di situ kemudian memberikan masukan, mengembangkan. Jadi tidak ada itu mamanya kamu judulnya ini saja ya, aduh apa enggak. Jadi kita berusaha betul-betul scientific, kita sendiri discovery learning ya, kita sebagai mahasiswa itu apa namanya, menemukan diri kita sendiri gitu. Nah, tapi kan itu bagi kita kadang-kadang di Indonesia karena tradisinya belum, itu susah Bu ya. Susah ya mereka menemukan dirinya mereka sendiri gitu. Tapi kalau Ibu itu memang metode itu bisa dipakai bab 2 dulu oke, bab 3 oke gitu. Nah, tapi saya bertanya pada Ibu, mereka kesulitan nggak untuk membuat bab 3 mamanya? Kalau bab satunya belum ada gitu. Itulah fenomenal juga Pak buat saya. Karena kalau misalnya di bab 1 itu kan masih paragraf pertama 2, 3 aja kadang-kadang udah nggak jelas deduktif atau induktif gitu kan. Karena mereka nggak punya informasi yang cukup lah gitu kan Pak untuk melihat masalah itu gitu. Jadi makanya saya bilang banyak buat dulu bab 2-nya, berarti mereka tahu minimal kalau mereka udah bikin judul, misalnya kalau di pendidikan kan Pak, misalnya dia mau bikin model PBL-nya juga dululah dipelajari apa kelemahan kekurangannya, bagaimana diaplikasikan ke materi-materi, beberapa materi-materi gitu-gitu Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Bu Martina itu sebenarnya persis tadi seperti mungkin apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi silahkan mahasiswa itu menulis apa saja. Bab 2 silahkan tulis gitu, bab 3 silahkan tulis gitu. Baru setelah itu dibuat apa logis, kronologis, sistematisnya gitu. Ya, karena kadang-kadang orang juga tidak bisa menulis dari bab 1 dulu, bab 2 apa, bab 3 apa. Walaupun sebenarnya, nah tapi kalau ini nanti kalau di disertasi ya, disertasi atau tesis itu biasanya yang ditanyakan pertama kali nanti ya, pertama kali itu mesti bab 1 latar belakang masalah gitu. Pasti itu gitu. Dan akan ditanyakan di situ apa novel T-nya, ya Pak Gito tadi, apa sih novel T-nya gitu. Kebaruannya apa di situ gitu. Nah gitu. Jadi karena dari bab 1 latar belakang masalah itu baru nanti akan kita temukan sebenarnya outline nanti selanjutnya itu mau seperti apa gitu. Tapi kalau memang itu tidak bisa dilakukan ya seperti tadi saran saya, ya pokoknya tulis apa aja begitu, nanti baru buat outline. Bab 2 outline-nya apa, bab 3 outline-nya apa, nanti kemudian bab 1 outline-nya apa gitu. Memang kalau secara kronologis yang paling utama kalau kita mau melihat susunan penulisan karya ilmiah yang benar, ya itu memang dimulai dari latar belakang masalah. Biasanya latar belakang masalah ini yang paling rumit gitu. Apalagi kalau nanti yang untuk S3 ya, itu kan rumit sekali di situ ya. Karena di situ harus menunjukkan apa pentingnya penelitian kita, di mana orang-orang ini apakah sudah meneliti ini, terus orang-orang yang sudah meneliti ini apa temuannya, terus Anda ingin menulis apa terkait dengan masalah ini, apa yang Anda ajukan di situ, apa kebaruannya gitu. Nah, di situ sudah harus belajar tentang apa namanya penelitian yang terkait ya di situ. Nah, itu yang paling penting sebenarnya di bab 1 itu adalah
tentang novel P sebenarnya. Baik S1, S2 maupun S3 ya mungkin hanya bobotnya yang berbeda, tapi sebenarnya adalah novel P. Apa sih yang membedakan tulisan kita dengan tulisan orang lain? Apakah di metodenya, apakah di masalahnya, apakah di subjeknya atau objek ya, berbeda gitu. Gitu Ibu ya, terima kasih ya. Ada yang lain? Silakan Pak Gito. Terima kasih Prof. Saya tertarik dengan orisinalitas, terutama orisinal terkait dengan metode ya. Karena selama ini kan saja fokus kebaruan hanya terkait dengan masalah. Nah, sehingga seperti yang saya lakukan sekarang adalah sedang melakukan penelitian terkait dengan motivasi kepala sekolah terhadap kinerja guru di salah satu SMK di tempat saya tinggal. Jadi saya tertarik sekali apakah kebaruan metode ini seperti apa yang nanti akan menjadi letak perbedaan antara yang sudah ditulis oleh para penulis sebelumnya terkait dengan motivasi kepala sekolah terhadap kinerja guru itu nanti, dan saya maunya ada beda punya saya ini terkait dengan metodenya. Demikian Prof, mohon penjelasan lagi terkait dengan kebaruan metode. Terima kasih. Temanya apa? Temanya apa Pak Gito? Tema saya pengaruh motivasi kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Negeri Tulang Bawang Tengah. Pengaruh motivasi kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Negeri Tulang Bawang Tengah. Ya. Jadi di situ Pak Gito itu ada beberapa variabel ya. Variabel yang pertama adalah saya tulis di sini ya, mungkin di chat ya supaya lebih ini ya. Di situ adalah ada pengaruh motivasi ya Bapak ya. Motivasi. Terus kemudian ada kinerja. Ya. Terus ini kinerjanya siapa? Guru. Kinerjanya guru ya, guru. Terus yang ketiga adalah di SMK Negeri Tulang Bawang Tengah. SMK ya, SMK Tulang Bawang. Oke. Nah di itu ya Bapak Ibu itu ada 3 variabel ya. Variabel yang pertama adalah pengaruh motivasi ya, motivasi sendiri. Yang kedua adalah kinerja guru ya. Terus kemudian ada variabel yang lain yaitu variabel setting namanya, variabel tempat begitu. Jadi kalau menurut di sini Pak Gito, itu mana yang variabel terikatnya Pak Gito? Kalau terikatnya guru SMK Negeri ya. Mohon maaf Prof kalau salah. Ya, apa toh variabel mungkin Mbak Yusi bisa bantu, apa itu variabel terikat dan variabel bebas? Silakan Mbak Yusi. Yang lagi S2. Mungkin masih ingat. Iya. Ada yang bisa membantu Bapak Ibu menjelaskan apa itu variabel bebas dan variabel terikat? Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang bisa membantu Pak Gito. Ya, jadi Bapak Ibu, ya silahkan Pak siapa tadi? Kayaknya Pak Riki ada yang mau disampaikan Pak Riki? Oh enggak, tadi kan ditanyakan tentang variabel bebas. Variabel bebas itu ya kita mau tentukan apa yang menjadi penelitian kita ya. Variabel apa yang akan menjadi penentuan kita ya. Jadi variabel apapun bebas, apapun yang mau dipakai untuk penelitian kita, ya itu yang kita pakai gitu ya. Sedangkan variabel terikat ya tadi yang disebutkan mungkin SMP Tulang Bawang. Tulang Bawang ya Pak. Izin Pak salah kalau saya, maaf kalau saya salah. Mungkin itu yang jadi variabel karena itu yang akan diteliti Pak.
variabel terikat itu variabel yang akan diteliti, Pak. Maaf Ya, Pak, ya. kalau saya salah, Prof. Oh, tidak apa-apa Pak, kita sama-sama belajar Belajar, Prof. gitu. Iya, 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 iya. Baik, ada yang ingin menyampaikan? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, variabel bebas, variabel itu ada 3 ya. Ada variabel terikat, ada variabel bebas, dan juga kalau saya kadang-kadang menambahkan ya supaya mempermudah saja, jadi ada variabel tindakan dan variabel setting ya. Variabel setting itu adalah variabel tempat ya, lokasi seperti SMA mana, itu variabel setting. Terus variabel tindakan itu adalah kira-kira solusinya itu apa ya, solusinya itu apa gitu. Nah, kalau ada variabel bebas ya, itu adalah variabel yang dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lain ya. Jadi umpamanya begitu ya. Tadi ada judul pengaruh gitu ya. Pengaruh motivasi ya. Pengaruh motivasi ya terhadap kinerja gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa melihat ya, menceritahu ya pengaruh motivasi ya itu terhadap kinerja, kan begitu ya. Nah, berdasarkan judul tadi, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini mana yang dinamakan variabel terikat dan mana yang menjadikan variabel bebas gitu. Hilang. Ya, baik. Mungkin secara gampangnya begini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi umpamanya kalau kita kan ingin apa namanya ya, pengaruh motivasi terhadap kinerja guru. Jadi di sini yang akan diteliti yang menjadi ujung tombaknya Bapak Gito itu kan sebenarnya kinerja guru kan Bapak Ibu ya kan? Tujuan utamanya kan guru kan ya, kinerja guru kan ya. Nah, kinerja guru lah ini yang dinamakan dengan variabel terikat ya. Nah, variabel bebasnya mana? Variabel bebasnya itu pengaruh motivasi. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Motivasi itu bisa diganti dengan apapun begitu. Bapak bisa mengganti motivasi dengan cara apa? Pengaruh apa? Pengaruh kompetensi kepala sekolah terhadap kinerja, gitu kan? Pengaruh apa lagi? Apa Bu Yusi? Pengaruh gaya kepemimpinan. Ya, pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Nah, gitu kan. Jadi tapi yang tetap kan kinerja guru, yang pengaruh apa itu motivasi bisa diganti motivasi, bisa diganti dengan gaya kepemimpinan, bisa diganti dengan kompetensi kepala sekolah. Nah, itulah yang dinamakan dengan variabel bebas pokoknya gitu ya. Nah, yang menjadi terikatnya adalah kinerja guru ini gitu ya. Baik. Nah, makanya di sini Bapak Ibu sekalian, Pak Gito itu bisa mencari apa namanya novelty-nya itu pertama adalah di pengaruh ini ya, pengaruh. Bapak Ibu kalau di situ itu sudah banyak yang membahas tentang motivasi, ya mungkin jangan hanya motivasi tetapi ditambah
pengaruh, motivasi, dan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, itu yang nanti akan membedakan yang lain, karena yang lain hanya motivasi, tapi Bapak tambah dengan gaya kepemimpinan. Kalau ternyata hasil penelusuran Pak Gito itu nanti hasil penulisan dari Pak Gito itu yang mamanya kok ternyata motivasi dan gaya kepemimpinan kepala sekolah sudah ada, nah Bapak cari yang lain yang belum ada, mamanya pengaruh kompetensi, ya, kompetensi dan gaya kepemimpinan gitu. Jadi situlah yang namanya dengan variabel bebas itu Bapak boleh mengganti dengan cara apa saja, mengganti dengan apa saja gitu. Nah, ini mengenai variabel bebasnya. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, Pak Gito ya, dari pengaruh itu nanti di otak-atik begitu mana yang belum diteliti oleh banyak orang atau belum banyak diteliti tentang motivasi itu atau tentang pengaruhnya itu apa. Tapi kalau kinerja guru kan sudah banyak tuh. Nah, kinerja guru, bagaimana cara meningkatkan kinerja guru ya selain dengan motivasi dan ini. Nah, yang Bapak originalitas masalah nanti ada di situ tadi. Mengganti motivasi dengan yang lain itu Bapak cari di situ ya. Pokoknya pengaruh kerja metode kolaboratif kepala sekolah dengan kinerja guru gitu pokoknya. Itu kan juga saya kira perlu juga dicoba gitu ya, pengaruh gaya kepemimpinan kolaboratif gitu pokoknya. Kepala sekolah gitu kan terhadap kinerja guru gitu ya. Nah, itu variabel bebasnya, variabel terikatnya ini. Tapi Bapak Ibu juga bisa mengganti yang lain, namanya tidak hanya kinerja guru, tetapi dibalik gitu ya, motivasi guru juga bisa. Nah, jadi itu sebenarnya dibolak-balik gitu. Ya. Nah, kebaruan juga bisa dilihat dari variabel settingnya. Oh, kok dulu ada yang ini, tapi di SMK ini. Oh, nggak apa-apa. Nanti di SMK ini berbeda nggak hasilnya. Itu juga tempat itu juga bisa dijadikan sebagai novelty juga gitu. Ya, gitu ya, Pak Gito ya. Mas Bro. Iya, ini ada Pak Aib, optimalisasi kemampuan satuan dan Bekang Tua Sibolga guna penanggulangan bencana alam di Korem Kawal Samudra. Ya, oke. Nah, optimalisasi kemampuan satuan guna penanggulangan bencana ya alam di Korem. Nah, menurut saya Pak Aib itu, apakah Bapak Aib sudah melihat-lihat tulisan-tulisan atau tentang mitigasi bencana dari apa saja yang sudah dilakukan oleh orang? Baik, Prof. Kami sudah koordinasi dengan BPPD dan juga stockholder maupun Pokopinda di sana di wilayah Sibolga ini. Kami sudah koordinasi, masih ada kekurangan ataupun istilahnya kendala dalam hal penanggulangan ini, terutama hal dengan peralatan ataupun untuk kesiapan operasional dalam penanggulangan bencana ini, karena kami di sini wilayah kami itu ada juga pulau-pulau, terutama di Pulau Nias, dan juga kami di sini ada hari ini juga masih ada untuk dianalisa Gunung Sinambung, mungkin gitu. Ya. Kami di sini mohon petunjuk ataupun arahannya bagaimana kami bisa membuat esai ini, di mana di sini ada kami di sini untuk kemampuan kami, variabel satunya itu kemampuan kami, satuan kami untuk menanggulangi bencana ini dari variabel 2-nya itu dari Korem. Jadi kami berkolaborasi antara satuan kami dengan Korem untuk bersinergi, maksudnya gitu. Nah, ini Prof. Jadi
kami di sini di Forkopimda maupun stakeholder di sini sudah berkoordinasi. Nah, kami di bidang kami di sini DNBK ini hanya dalam pelayanan. Pelayanan misalkan untuk pembekalannya itu untuk memberikan bantuan dengan membuat dapur lapangan dan juga pengangkutan pengevakuasian masyarakat yang terkena bencana. Bagaimana solusinya, Prof? Izin mohon petunjuk. Ya, jadi di situ ada optimalisasi kemampuan satuan DNBK. DNBK itu apa, Pak? Satuan, nama satuan ya? Betul, Prof. Itu nama satuan kami yang tugas pokoknya itu untuk pembekalan ataupun melayani dalam memberikan bantuan, yaitu dapur lapangan, memasak lah istilahnya, Prof. Itu, Prof. Oh, ini lebih ke ini ya, Pelayanan. Pelayanan ya, khusus Ya. untuk dapur ini, Pak. Satuan Ya, DNBK dapur. khusus dapur Dapur ya. dengan ini, Prof, sama untuk pengevakuasian orang-orang yang terkena dampak bencana. Misalkan untuk evakuasi ke kami, personilnya atau orang-orangnya kami angkut oleh kendaraan truk, kami dievakuasi ke yang aman, tempat yang aman. Oh gitu ya. Oke, baik. Ya. Jadi di sini, Prof, kami istilahnya hanya mempunyai alat-alat yang terbatas gitu. Jadi kami harus bagaimana untuk mengatasi ini? Apakah kami bersinergi dengan stakeholder yang ada di wilayah kami ini, atau kami memberi istilahnya untuk mengajukan ke lebih atas lagi, terutama ke Kodam misalkan begitu, atau gimana? Mohon petunjuk. Ya, baik. Jadi ini kira-kira tulisan yang ingin Bapak tulis ya? Kira-kira. Betul, Prof. Ya. Jadi yang perlu dibahas pertama itu adalah sebenarnya masalah apa yang sedang dihadapi oleh Bapak di sana, ya. Itu yang pertama terkait dengan bencana. Nah, mungkin itu Bapak bisa dijawab dulu, kira-kira apa? Kami mungkin ini bisa mewaspadai bahwa ada nanti itu kemungkinan jangan Prof, ya, karena Gunung Sinabung sudah mulai erupsi juga, ataupun kalau orang batuk-batuk lah. Kami apa yang harus kami lakukan kalau terjadi misalkan Gunung Sinabung itu meletus? Nah, kami di sini hanya ada keterbatasan dalam peralatan, yaitu untuk misalkan kekurangan kendaraan untuk mengepak, atau dapur-dapur lapangan yang kami punyai hanya terbatas dalam alat-alat yang kami punyai, begitu, Prof. Nah, kami di sini kemampuan sini kami ada data kami, yaitu tentang kesiapsiagaan operasional dalam melaksanakan penanggulangan bencana ini, sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan kami bisa optimal gitu dalam penanggulangan bencana ini dalam peralatan yang terbatas gitu, Prof. Jadi kami di sini harus bagaimana untuk mengatasi penanggulangan atau peralatan kami yang dipunyai itu serba terbatas. Terima kasih, Dok. Iya. Ya, jadi kalau saya lihat di sini ya, untuk awal itu sudah masuk ya, Pak ya. Artinya Bapak ingin sebenarnya bagaimana sih ingin mengukur ya kemampuan satuan DNBK ini untuk menanggulangi bencana. Mungkin hanya bahasanya saja ya, mungkin kalau usulan saya itu adalah Sibolga ya untuk menanggulangi bencana alam gitu ya.
Jadi bahasanya saja yang perlu diubah ya untuk menanggulangi bencana alam gitu ya. Bencana alam di Korem. Bencana Sebenarnya alam wilayah Korem. Kami di sini kan wilayahnya. Oke itu. Yang jadi wilayah kami itu di sini mencakup ada beberapa kodim. Oh gitu, ya Ya. boleh ya, boleh. Kalau mau disebutkan daerahnya sekalian juga tidak apa-apa ya. Oh, siap. Maksudnya tidak hanya di Korem gitu, tapi mungkin bencana alam di mana gitu. Jadi wilayahnya Bapak disebutkan saja wilayah mana gitu. Mungkin wilayah kami yang ada Gunung Sinabung mungkin di wilayah Kodim Dairi. Ya, mamanya sebutkan aja wilayahnya gitu Bapak. Ya. Siap. Ya. Sementara itu sudah lumayan bagus Bapak ya. Nah, saran saya Bapak Ibu sekalian bisa salah satu contoh yang paling sederhana kalau Bapak mau ini ya. Mau ini saya coba ini kan. Bapak Ibu itu bisa umpamanya sebentar ya. Oke. Ya. Bisa melihat share screen saya Bapak Ibu? Bisa Pak. Yang ada strategi ini ya. Ya, bisa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mamanya di sini ya. Contohnya ya. Jadi tadi kan saya tulis dengan tentang mitigasi bencana ya. Bapak Ibu sekalian bisa membuka, mungkin ini saya ini kan dulu. Bapak Ibu sekalian bisa membuka umpamanya di sini nanti buka aja namanya Google Scholar ya. Google Scholar dibuka, nanti dibuka di sini, diklik di sini. Ini yang paling sederhana ya, Bapak. Ya. Nanti dilihat aja di sini namanya mitigasi bencana. Nah, ini namanya mitigasi bencana. Ini apa saja sih yang sudah dilakukan oleh banyak orang tentang mitigasi bencana ini? Jurnal semua ini. Kajian mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Ini kan bisa aja hanya mengikuti di sini mamanya Bapak mengganti mamanya kajian mitigasi atau studi mitigasi bencana Gunung Sinabung gitu ya Bapak ya. Betul Pak. Di kabupaten mana gitu ya. Itu bisa juga ini banyak sekali Bapak bisa menulis tulisan-tulisan di sini gitu. Mamanya di sini yang terkait dengan apa tadi Bapak tentang sini ya, atau Bapak nulis tentang mitigasi bencana di daerah ini ya, atau strategi optimalisasi ya bencana, strategi optimalisasi apa tadi satuan ini gitu ya. Atau strategi penanggulangan atau apa ya, strategi satuan BNPK gitu ya untuk menanggulangi bencana Gunung Sinabung di wilayah apa gitu. Nah gitu. Itu sudah bisa banyak ya. Nah Bapak Ibu tadi yang saya bacakan tadi, yang saya sampaikan tadi, ketika Bapak Ibu itu ingin menuliskan satu tulisan, nah ini Bapak Ibu sekalian bisa membaca di sini ya. Ini Bapak Ibu mamanya di sini ya. Mamanya saya tulis saja di sini mamanya kajian mitigasi ini ya. Mamanya ini kalau di sini ada PDF-nya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung diklik aja gitu. Diklik itu PDF-nya sudah langsung keluar ya. Nah, ini sudah langsung keluar ya. Nah, ini sudah langsung bisa keluar gitu. Nah, bisa ditulis di sini. Nah, ini kajian sekali. Sudah langsung keluar, dilihat bagaimana cara mereka menulis dan sebagainya, langsung disimpan ya, disimpan gitu. Nah, gitu.
Atau mana ini yang dari UI ya, ini ada yang dari UI, ya, saya tulis di sini. Nah, ini dari UI, ya. Kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy, gitu ya. Ya. Kan juga bisa juga Bapak menulis di situ kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat sekitar Gunung Sinabung, begitu Pak. Gitu loh Pak, maksud saya gitu. Bisa macam-macam ya, bisa tulis gitu. Itu UI ya, masih banyak lagi. Oke, gitu ya, Bapak ini nanti bisa kita diskusikan lagi di grup ya tentang persoalan-persoalan ini. Baik. Gitu ya, Pak Ed, sementara sudah cukup ya. Nanti. Siap, terima kasih Prof. Ya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ini sebentar lagi salat duhur. Bu Yusi, ada yang mau disampaikan Bu Yusi? Iya, terima kasih Prof. Yang sebelumnya saya agak, kalau mau ambil judul itu seperti apa, jadi udah kebayang Prof. Karena dari contoh Pak Gito tadi, yang juga udah dijelaskan variabel-variabelnya. Itu aja sih Prof. Baik Bapak Ibu, karena sudah waktu sudah habis ya, tinggal sedikit lagi. Mungkin ini karena bulan puasa, saya korting ya, korting 10 menit gitu ya. Dari saya kurangnya mohon maaf Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa diskusi di grup, sudah masuk grup semua kan ya. Nanti saya ada di grup itu, kita bisa diskusi banyak, silahkan Bapak Ibu kalau ada mau menyampaikan apa saja. Terus nanti juga ada dari kami sebagai bentuk pertanggungjawaban juga nanti ada PR ya. PR itu tugas. Jadi tugas itu sebenarnya tadi sama yang dengan Pak Gito, Pak Solihin. Jadi nanti apa sih variabel masalahnya apa, variabel bebasnya apa, variabel tindakannya apa. Nanti sudah ada format-format dari kami. Nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan, terus nanti setelah itu kami review. Ya, kami review draft ya, draft topiknya mau seperti apa. Ya. Itu yang perlu kami sampaikan, nanti kita diskusi di situ. Nanti saya kembalikan hasil dari tugas dari Bapak Ibu sekalian. Terus tadi juga disampaikan oleh Bu Martina terkait dengan apa tadi ya, saya agak lupa tadi. Masalah strategi aja Pak. Strategi. Jadi kerangka berpikir mahasiswanya dimulai dari mana gitu maksudnya. Memang kalau menulisnya kan bab 1, 2, 3. Tetapi kerangka berpikirnya sampai mereka bisa membuat latar belakang masalahnya jelas atau pendahuluannya pilih metode deduktif apa induktif gitu kan. Jangan dicampur-campur, loncat-loncat. Kemudian paragraf-paragraf yang masalah saya itu paragrafnya itu kadang-kadang mereka enggak ngerti gitu apa yang dimaksud dengan ide pokok gitu. Itu yang sebenarnya strategi seperti itu. Iya. Baik. Ya. Terima kasih Ibu. Nanti kita diskusi kembali. Ya baik Bapak Ibu, materi dan rekaman nanti insya Allah nanti akan dikirim oleh kami ya. Nanti segera kami kirim ke Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya kira dari saya cukup dulu ya. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Berdoa dipersilakan, berkaitan dengan agama kita masing-masing. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Sama Prof, matur suwun. Sudah ya sama-sama sudah belajar bersama-sama. Nanti kita diskusi Bapak Ibu ya di forum grup. Nah, mudah-mudahan kita bisa saling belajar di sini. Dari saya kurang mohon maaf. Sampai bertemu lagi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih Prof. Mohon izin keluar ya Bapak Ibu. Ya.